berbagai macam gaya petinju ini. Perutnya sehingga beberapa kali dia mencecar perut Ponsawan Pramuk. Kita lihat banyak sekali. Satu lagi 4 pukulan yang diakhiri dengan 1 hook ke usia yang memang berumur 6 tahun, tapi penampilannya di usia yang memang sudah tidak muda lagi ya. Dan kita lihat saja apakah di sini dia bisa strategi bertanding dia bisa maksimal, bisa menghasilkan. Ya, sobat olahraga Nur Erda AJB, yang kita saksikan saat ini adalah duel keras di mana saat itu petinju juara dunia kelas terbang mini WBA Muhammad Rahman berlaga menghadapi petinju asal Thailand yaitu Ponsawan Pramuk. Keduanya ini bertarung untuk gelar juara kelas terbang mini WBA yang pada saat itu disandang oleh petinju Indonesia M. Rahman. Dia sebelumnya pernah memimpin pertandingan Christian melawan Juan Manuel Marquez tahun 2006 di Tenggarong ya. Ya, pemirsa, kita saksikan bagaimana penampilan di ronde pertama antara M. Rahman melawan Pramuk dari Thailand. Di awal ronde pertama, petinju Thailand ini berusaha mengambil inisiatif serangan, sementara M. Rahman mencoba lebih menjaga jarak sambil melepaskan jab-jabnya. Lebih dahulu, ya bisa seperti umumnya di ronde-ronde awal, pasti mereka akan melakukan penjajakan ya. Ya, tapi saya yakin Rahman yang punya pengalaman kemenangan kali. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bagaimana jab-jab dari Rahman mencoba menahan laju dari Pramuk. Juga seperti yang kita tahu bahwa Rahman sendiri pernah meraih sabuk di kelas yang sama, yaitu untuk versi BF dan juga versi WBA. Lebih aktif menyerang Ponsawan Pramuk, tapi pukulan counter Rahman lebih banyak masuk. Ya. Di akhirnya tadi 1 hook ke arah perut. Satu lagi hook kanan pendek. Kembali jab-jab Rahman sendiri. Ya, jab-jab Rahman bagus. Dia terus bergerak. Saya pikir inilah memang yang harus dilakukan oleh Muhammad Rahman. Dia tidak diam terpaku di depan Ponsawan ketika ditekan. Ponsawan sendiri kesulitan memukul bola. Sejauh pertahanan di bagian kiri Muhammad Rahman rapi, itu tidak ada masalah. 1 hook. Di ronde kedua, petinju Thailand Pramuk ini terus menggedor pertahanan M. Rahman. Tak ada kata lain bagi M. Rahman untuk meladeni pertarungan ini. Ini satu serangan ada di Ponsawan, karena seperti kita ulas di awal tadi memang tidak ada pilihan buat Ponsawan kecuali dia harus lebih dahulu. Ya, 1 hook kanan dari. Ya, dia harus lebih dahulu menyerang karena dia sebagai tamu ya. Iya, ternyata petinju Indonesia mampu mengantisipasi dengan baik serangan-serangan yang dilancarkan lawan. M. Rahman ini terus berusaha memancing Pramuk untuk maju dan menekan. Inisiatif itu pun berhasil ia lakukan. M. Rahman lebih banyak mendaratkan pukulan-pukulan telaknya. Dimiliki oleh M. Rahman. Ya, dengan pengalaman yang 70 lebih pertandingan dengan dan sebagai juara dunia, tentu Rahman sudah banyak belajar dari dunia setelah puluhan tahun maju dan memasukkan pukulannya. Sambil kembali pukulan dari M. Rahman telak mengenai wajah dari Pramuk. Di menit-menit akhir ronde kedua, M. Rahman mencoba berbalik menyerang dengan mendaratkan sejumlah pukulan keras, hingga terlihat petinju Thailand ini mulai sedikit sewor. Berbagai macam gaya petinju ini. Kita lihat Rahman bisa melihat kelemahan dari Ponsawan, dari double cover Ponsawan, yaitu dia agak terbuka di bagian perutnya, sehingga beberapa kali dia mencecar perut Ponsawan Pramuk. Kita lihat banyak sekali. Satu lagi 4 pukulan yang diakhiri dengan 1 hook ke kepala. Didapatkan. Balik pemirsa. Di ronde ketiga kembali bertubi-tubi pukulan M. Rahman mendarat masuk mengenai wajah Pramuk. Namun tak ubahnya seperti ronde sebelumnya, petinju Thailand ini terus mencoba menekan petinju Indonesia. Di bagian perut, dia bagus menutup di bagian dagu, tapi perutnya tidak terlalu bagus tertutup. Sehingga itu yang dimanfaatkan Muhammad Rahman dengan beberapa kali melepaskan hook ataupun uppercut. 1-2 pukulan dari Rahman. Kembali hook kanan Rahman mengenai 1 uppercut, 2 uppercut pemirsa. Banyak sekali uppercut.
Dia memanfaatkan. Pertarungan keras pun terjadi akhirnya. Keduanya saling berbalas pukul, sementara para penonton bersorak-sorai dengan memberikan supportnya bagi petinju Indonesia. Satu kali hook, polanya hampir sama dalam 3 ronde ini. Kembali pemirsa terus merangsek Pramuk ke arah M. Rahman, dan tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi M. Rahman karena dengan demikian akan mudah bagi Rahman memasukkan pukulan-pukulan seperti yang disebutkan tadi. Ya, sadangan terpojok seperti ini, saya pikir kalau dia sampai terpojok ke tali ring ini sebuah kerugian. Dia harus berusaha menarik Pramuk ke tengah sehingga dia tidak terpepet di tali ring seperti ini. Kembali jab dan juga pukulan 1-2. Ya, dengan ini satu taktik yang bagus dengan terus berusaha bergerak tapi tetap tidak berusaha. Kendati Ponsawan terus menekan, namun sebaliknya. Di ronde keempat ini pukulan-pukulan telak masih dimiliki oleh M. Rahman. Sambil bergerak mundur, petinju Indonesia juga terlihat mencoba berusaha mengarahkan pukulannya ke bagian perut. Bagian perut. Masih berusaha untuk melakukan jab. Satu lagi perut. Ya, Puncher, tapi dia fighter menunjukkan kayak fighter murni. Dia tidak berhasil dipepetkan ke tali ring, saya pikir. Ponsawan terus merengsek masuk, sementara M. Rahman sejauh ini masih mampu meladeni serangan hingga memaksa pertarungan keras berlanjut di ronde kelima. Sepertinya dia ingin memancing Ponsawan untuk memukul lebih sering lagi sehingga diharapkan stamina akan lebih cepat terkuras. Asal Rahman tidak lalai dengan pertahanannya. Itu sih sah-sah saja, dan saya pikir dengan cara seperti ini untuk satu counter itu masih bisa masuk ya. Tapi dengan dia dipapatkan ke tali ring, saya pikir bukan langkah yang bagus untuk Muhammad Rahman. iya. Tadi satu hook cukup telak, agak menggunakan. Ya, di ronde kelima ini kedua petinju masih belum terlihat mengendur. Serangan-serangannya ini sangat berbahaya, juga masih diperlihatkan oleh keduanya. Petinju Thailand semakin agresif mendesak M. Rahman, sementara M. Rahman terus menjaga jarak dan berupaya mengincar bagian perut lawan. Akan sangat berbahaya. Karena pukulan terkeras dari Ponsawan ada di tangan kanannya. Kalau pertahanan bagian kiri Rahman tidak bagus dan sampai terkena, tentu akan berbahaya karena Rahman bukan tipe seorang petinju yang benar-benar tahan pukul, dan saya pikir tidak ada petinju yang tidak akan jatuh dipukul. Betul. Duel berlangsung sengit hingga memasuki ronde ke-6 dan ke-7. Keduanya saling berjual beli pukulan hingga staminanya mulai sedikit menurun. Juga memberikan kesulitan tersendiri buat Ponsawan untuk memukul Rahman. Kita lihat posisi badan Muhammad Rahman agak miring sehingga sudut pukulan yang harus diambil oleh Ponsawan juga tentu pasti lebih sulit. Ya seperti teknik dulu Elias Pikal ya, dengan kayak miring, agak miring gitu. Ya. Susah untuk dipukul. Kembali jab Rahman. Ini akan tentu saja. Petinju Thailand Ponsawan terus tak memberikan kesempatan bagi M. Rahman, namun M. Rahman masih terlihat cerdik dalam mengatur pergerakan dalam menghindar. Rajin sekali Ponsawan melepaskan pukulan. Muhammad Rahman begitu yakin, Bung, mengatakan bahwa dia akan menang KO. Iya, dia bilang kalau ada kesempatan untuk menang KO pasti akan dimaksimalkan. Tapi dia memang mengatakan bahwa KO bukan target. Dan kita lihat memang tidak mudah untuk meng-KO Ponsawan Pramuk. Di ronde berikutnya petinju Thailand terus tetap konsisten dengan selalu menekan, sementara petinju Indonesia juga masih disiplin menjaga pertahanan. Hingga saat ini terlihat pertarungan masih berjalan imbang. Susah dipukul ya. Pukulan dari Ponsawan tidak
terlalu banyak mengena di sasaran. Ronde ke-8 dari rencana 12 ronde dalam perebutan gelar juara kelas terbang mini 47,6 kg versi WBA. Ya, di ronde ke-8 dan 9 ini Ponsawan berupaya tak memberikan ruang gerak bagi M. Rahman. Namun upaya terus menggempur serangan masih mampu dihindari oleh petinju Indonesia. Dan bahkan petinju Indonesia juga memberikan perlawanan sengit. Jual beli pukulan terus berlangsung hingga pada akhirnya duel memaksa harus 12 ronde. Di ronde pamungkas ini adalah ronde penentuan bagi keduanya. Aksi saling berbalas pukul terus diupayakan. Hingga pada akhirnya laga usai keduanya tak ada yang menyerah. Gerakan maju dari Ponsawan dipotong oleh Namun hal tak terduga, petinju Indonesia ini dinyatakan kalah angka. Muhammad Rahman kehilangan gelar juara dunianya kala itu di kelas terbang mini WBA setelah dikalahkan dengan angka penantang peringkat ke-11 dari Thailand, yaitu Ponsawan Pramok pada 30 Juli 2011 malam. Kekalahan angka kontroversial ini langsung menyulut kemarahan pendukung Rahman. Mereka mencopot triplek di belakang tempat duduk penonton dan melemparkannya ke ring. Hanya itu saja, sejumlah pendukung Rahman juga mencoba mengejar wasit hakim asal Korea. Tak puas sampai di situ, pendukung M. Rahman juga mengejar para wasit hakim lainnya. Namun polisi dengan sigap mengamankan para wasit hakim itu ke salah satu ruangan dibantu oleh sejumlah mantan petinju Indonesia yang direkrut menjadi petugas pengaman pertandingan. Sport dimanapun Anda saya tengah berada, kita saksikan bagaimana kekecewaan dari M. Rahman dan juga pendukung dari M. Rahman karena dinyatakan kalah angka dari penantangnya itu Ponsawan Pramok. Bung Doni, apa yang terjadi Bung? Karena kita sejauh pengamatan yang kita saksikan tadi, banyak sekali pukulan M. Rahman dan justru poin-poin yang tentu saja. Bahkan yang bilang menang tidak hanya kita. Tadi kita lihat tadi Christian pelatih Christian sempat protes, ini tinju apa nih bisa menang si Thailand tuh. Itu jelas-jelas yang menang si Rahman gitu. Ya bagaimana juga ya saya nggak tahu mesti bilang apa karena memang dari pengamatan saya sendiri. Betul. Kita melihat bahwa lebih banyak pukulan Muhammad Rahman yang masuk bersih ya. Bersih ya. Kita lihat memang inisiatif serangan ada di Ponsawan Pramok, tapi pukulannya banyak sekali membentur double cover dari bahkan luput ya karena memang dia Rahman banyak sekali bergerak ke kanan ke kiri.